usah malu-malu. Ih, Kamera rolling. Kagak mah lucu. Yuk, boy, udah belum boy? Rolling mulu. Belum ada actionnya. Halo semua, balik lagi sama gua Agung di Serbet, seru bareng Tangerang. Kesempatan kali ini gue nggak sendiri nih, karena gue ditemenin salah satu rekan gue, yaitu adalah Syadam. halo semua. Pada kesempatan kali ini juga gue kedatangan salah satu narasumber, yang dimana salah satu narasumber ini adalah perempuan cantik, muda, bertalenta. Gue sering lihat juga di Instagram, beliau adalah Putri Pariwisata dan Miss Indonesia tahun 2019 dan 2022 kalau nggak salah. Nah maka dari itu kita langsung aja tanya. Halo Kak. Hai kakak. Dengan Kak Diva ya? Betul. Kak Diva kan aku sering lihat juga nih Kak di Instagram gitu. Kak Diva itu dinobatkan sebagai Putri Pariwisata tahun 2022 dan juga Miss Indonesia tahun 2019. Bener nggak tuh sih Kak? Apa kebalik? Terbalik tuh Kak kayaknya. Terbalik. Gimana tuh Kak yang betul? Jadi pada saat itu aku menjabat sebagai Putri Pariwisata Nusantara tahun 2019 dan di tahun 2022 sampai 2023 sebagai Miss Indonesia perwakilan Provinsi Banten. Oh gitu. Miss Indonesia perwakilan Provinsi Banten. Betul. Berarti di setiap daerah itu kayak diwakilkan oleh salah satu orang gitu ya, kayak misalnya Banten ini yang mewakilkan tuh Kak Diva. Terusnya di daerah-daerah lain pun sama seperti itu gitu. Iya sama. Jadi memang itu kan kontes secara nasional competition. Jadi setiap provinsinya selalu ada perwakilan, tapi hanya satu wanita yang berkesempatan untuk berkompetisi. Keren banget sih. Banget. Dari begitu banyaknya wanita, Kak Diva yang terpilih. Asik. Tapi ngomong Mas, Alhamdulillah. semenjak gua kuliah semester 1 itu dia dikenal sangat aktif banget tau. Oh gitu. Lu satu kampus ya Satu BTW? kampus kita tuh. Nah, semisalnya nih kalau misalkan kita lagi ada istirahat 20 menit itu tuh kubu cowok dan cewek, yang cowoknya ke Starling, yang ceweknya ke Starbucks. Oh gitu. Beda kasta. Beda kasta. Kalau di kampus gua tuh dulu nyebutnya apa ya? Nah, gua kebetulan ikut sama kaum-kaum itu sih gitu. Nah, tapi Mas, sekarang sih gue emang udah bisa beli Starbucks, tapi Divanya udah beli franchise Starbucks yang mungkin. Wih. Amin. Ngomong-ngomong soal Putri Pariwisata dan Miss Indonesia tadi Kak, sebetulnya hal apa sih yang membuat Kak Diva tuh tertarik dalam hal itu gitu? Oke, Terjun ke dunia itu. Kalau dari aku sendiri, kenapa aku bisa tertarik? Karena memang ini mungkin bisa dibilang salah satu yang aku cita-citakan dari aku kecil. Jadi memang untuk menjadi Miss Indonesia udah jadi masuk di wishlist aku yang aku emang bakalan ikut nih. Walaupun aku sebenarnya nggak tahu tahun berapa, tapi aku mau ikut Miss Indonesia. Dan di samping itu kontes Miss Indonesia atau itu kan beauty pageant, kontes kecantikan. Tetapi yang bikin menariknya adalah karena sebagai Miss Indonesia bukan hanya jalan aja sebagai modeling, catwalk gitu, tapi di sana juga kita tuh butuh wawasan yang luas, butuh public speaking. Jadi itu yang menjadi challenging di aku sendiri. Gimana caranya aku bisa memenuhi kriteria sebagai Miss Indonesia, di mana bukan hanya cantik yang dilihat aja, gitu. Jadi nggak hanya fashion doang ya, berarti ya memenuhi skillnya atau pengetahuan, wawasan, budaya, culture di Indonesia pun itu sebetulnya sedikit banyaknya pasti dibahas juga ya Kak di dalam kontes itu. Pasti, karena yang paling penting kita harus tahu provinsi yang kita wakilkan. Kayak aku contohnya di Banten, aku juga pastinya harus menguasai di Banten itu tuh seperti apa, dan harus kenal juga sama pejabat daerahnya. Dan tapi di samping itu kalau kita bahasnya, kita kan memang kompetisinya di nasional, jadi kita pun juga harus update tentang dunia saat ini tuh gimana sih update-nya, perkembangannya, sosialnya. Terus sedikit banyak juga kita perlu tahu lah di dunia politik itu juga seperti apa. Oke, ngomongin tadi kayak Miss kontes atau apapun itu kan salah satu jadi cita-cita untuk Kak Diva ya. Nah, ada nggak sih momen aneh selama menjalankan kontes itu? Kalau dibilang aneh, mungkin nggak ada ya, karena kita tuh memang
banyak schedule-nya di setiap hari tuh padat, udah ada pengisian materi, terus udah gitu pasti ada kunjungan, terus persiapan juga malam puncak atau grand final. Tapi aku bisa ceritain sedikit, ini mungkin unik tapi bisa dibilang aneh juga. Pengalaman nih, pengalaman. Mantap juga nih. Jadi di Miss Indonesia itu saat kompetisi kita tuh nggak megang gadget sama sekali, no gadget, no device, handphone, laptop, dalam device bentuk apapun kita tuh nggak pegang. Jadi kita tuh nggak melihat dunia secara Di digital. luar tuh seperti apa, Nah ya. iya betul. Jadi kita tuh kan biasanya kan namanya juga zaman sekarang ya udah digital, pasti kita kan main handphone, iya kan, chattingan, update live, pengen tahu gimana. Tapi di sana kita bener-bener nggak tahu di dunia di luar tuh seperti apa. Nah terus tapi nih pas kita tuh pasti dikasih waktu untuk dikasih handphone dalam satu waktu, tapi bukan sehari sekali, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan itu gitu. Dan itu dibatasin 10 menit kak. Aduh, jadi kayak itu tuh momen-momen yang wah kapan nih dapat handphone, dan kita tuh nggak dikasih tahu, jadi kayak surprise karena di sana Random aja gitu. random, iya full of surprise deh pas karantina di Miss Indonesia itu kan. Nah pas jadi kita tuh kan pasti kan full kegiatannya. Nah terus kita kayak ngerasa happy aja, tapi pas kita dikasih handphone di satu momen itu, itu tuh lucu banget kalau dilihat, di mana semuanya di dalam satu ruangan megang handphone barengan dan langsung telepon barengan di waktu yang sama. Telepon orang terdekat. Orang terdekat. Entah itu orang tua Ada atau pacar. Mungkin karena kan misalnya 10 menit atau 15 menit ada yang video call bareng, langsung call keluarga sama pacar sekalian ya kan, karena kan manfaatin waktu. Dan itu yang anehnya, yang tadinya kita bahagia aja nggak kenapa-napa, itu tuh bisa nangis semuanya. Iya betul. Jadi aku juga suka mikir, kok aneh ya, aku nangis kenapa ya? Tapi rasa haru itu tuh kayak muncul aja tiba-tiba. iya, bener. Jadi emosionalnya tuh dapet banget pas di momen itu. Mungkin karena kita kan nggak tahu ya di luar sana tuh yang di Miss Indonesia di media seperti apa, kita nggak tahu omongan orang tuh seperti apa terhadap kita nggak tahu siapa yang support kita di luar sana. Jadi mungkin banyak yang pengen kita ceritain ke orang tua tapi kan terhalang oleh waktu. Jadi emosionalnya dapat banget, dan ketika lagi ada ruang itu langsung lah kita luapin ke situ dan betul, pecah di situ gitu. Bener. Jadi kalau udah selesai dikasih handphone, anehnya tuh kalau aku lihat kanan kiri matanya bengkak semua, merah semua, jadi nangis-nangisan. Jadi pada gini semua. Iya. Itu mirip kayak ini kak, waktu SMP tuh aku pernah juga pesantren gitu. Nah hampir sama gitulah, di hari pertama, hari kedua tuh kita tuh semua biasanya di malam tuh pasti pada nangis. Entah itu kayak inget, aduh orang tua, jauh dari orang tua kan pertama kalinya, terusnya entah mungkin karena juga biasa tidur tuh meluk orang tua karena kan waktu SMP ya, waktu SMP gitu kan, ada hal-hal kayak gitu tuh ngerasanya. Jadi waktu hari pertama waktu masuk pesantren tuh pasti nangis semuanya, gitu sampai malam deh. Lemah. Kayak lu nggak aja, lu juga gitu Tapi kan. pas SMP gue juga gitu mas, pas masih zamannya mondok itu tuh megang telepon wartel aja dulu, masih zaman wartel kan yang bayar 500 atau 1.000 Iya, rupiah 1.000. itu bayar 500 buat 5 menit aja itu sangat berharga lah Iya gitu, lah. dalam 24 jam atau seminggu gitu untuk ngobrol dengan orang tua gitu, apalagi yang kayak Diva gini. Iya. Nah itu karantina berapa lama itu kak? Karantinanya 16 hari totalnya. 16 hari. Selama 16 hari itu jauh dari orang tua. Kita aja kadang sehari, jangankan sehari deh, kita pulang main biasanya ke rumah tuh biasanya tuh pasti kita nanya, ibu mana? Nah, Biasanya sih gitu, betul. nggak tahu kenapa tuh. Perasaan kalau ada orang tua di rumah tuh ngerasanya kayak, oh berarti ya baik-baik aja gitu, aman aja. Kalau tiba-tiba, padahal tuh ibu kadang suka ya pergi entah itu pengajian kah, atau dia pergi kondangan apa kemana, tapi kita ngerasanya kayak pas pulang ke rumah tuh pasti pengennya nanya, ibu mana, ayah mana gitu sih. Iya bener, jadi emosionalnya tuh dapat banget deh kak. Nah, ngomong-ngomong soal tadi jauh dari orang tua terusnya karantina gitu, Kak. Masa kecil kakak itu emang sebenarnya gimana sih kak? Apa sedekat itu kah sama orang tua, atau mungkin apa ya, didikan orang tua itu yang paling kakak bawa sampai sekarang tuh apa gitu kak? Oke, kalau dari masa kecil aku bisa bilang sih kalau keluarga itu sangat berperan penting dalam kita menemukan masa depan kita, atas pencapaian kita, karena kan keluarga itu adalah pendidikan pertama. Betul. Apalagi kita seorang anak. Jadi untuk aku mendapatkan pencapaian ini, aku di Miss Indonesia, itu tuh aku yakin banget
orang tua berperan penting karena memang pas masih kecil itu aku tuh udah nonton Miss Indonesia bareng mama. Oh. Jadi memang mama aku tuh kayaknya emang mau lah kalau bisa nih anaknya bisa jadi Miss Indonesia suatu saat nanti. Aku tuh udah pas nonton Miss Indonesia pas masih kecil udah wah keren banget ya. Maze gitu ya pas ngeliat pertama tuh. Kayak di TV mewakilkan satu provinsi terus kayak cantik-cantik semua. Cantik, pinter-pinter. Iya jadi dari situ dan aku nggak nyangka akhirnya bisa juga jadi Miss Indonesia dan mama aku nonton langsung pas aku malam puncak. Itu kayak kebahagiaan sih, kebahagiaan banget. Sama halnya kayak aku pun waktu kuliah tuh sebetulnya aku nggak pengen banget kuliah, tapi karena orang tua juga maksa untuk kuliah gitu ya. Akhirnya aku kuliah tuh demi orang tua aku supaya orang tua aku tuh ngerasa seneng nih bahwa kemauan dia tuh diturutin gitu. Akhirnya aku kuliah. Setelah lulus tuh Kak ngerasanya kayak seneng karena ketika aku di wisuda, orang tua aku datang dan dia ngelihat ini cita-cita yang dimauin sama orang tua aku, itu kayak rasanya tuh kayak seneng banget gitu. Mungkin halnya seperti kayak gitu ya, perasaannya gitu ya ketika Kak Diva tuh dilihat sama orang tua pas lagi di panggung Miss Indonesia gitu ya. Iya benar, karena itu pasti harapan orang tua. Benar. Anaknya berada di sana sama kayak kakak tadi lulus kuliah pasti orang tua seneng karena apalagi pakai toga, aduh. Iya pasti ada kebanggaan tersendiri berhasil untuk mendidik Berhasil lah. anaknya gitu ya. Nah dari tadi kan ngomongin seperti pengaruh dari orang tua untuk sampai titik saat ini Kak Diva. Nah aku lihat sih di Instagram Kak Diva tuh ada salah satu akun yaitu Peace Love Official. Nah itu boleh dijelasin nggak sih Kak, itu apaan? Ya, jadi Peace Love Official itu nama account Instagramnya. Itu memang platform yang aku buat, itu charity community. Jadi memang aku memang suka melakukan kegiatan sosial dan kegiatan rutinnya itu di setiap Jumat di minggunya aku bagi-bagi 100 box makanan ke beberapa panti dan juga berhenti di beberapa titik. Dan aku pun mempunyai targetnya juga. Yang aku bagikan kalau berada di beberapa titik itu ojek online, pedagang kaki lima, pedagang asongan. Jadi aku bagi-bagilah makanan kepada mereka. Nah tapi alhamdulillahnya tahun ini aku ngadain first event aku di Peace Love. Jadi pas bulan Ramadan nanti aku mau mencakup anak-anak yang lebih besar lagi. Jadi aku buka bersama dengan ratusan anak yatim di salah satu yayasan di Tangerang Selatan. Iya. Di mana itu Kak? Di Yayasan Khazanah Kebajikan itu di Tangerang di Selatan. Ya karena kan mungkin ya di sebentar lagi kan bulan puasa gitu ya. Di bulan puasa itu pasti momen-momennya kita sebagai seorang manusia untuk mencari apa ya? Mencari keberkahan sebanyak-banyaknya kan gitu kayak saling dan membantu orang lain juga gitu kan. Iya, betul. Oh, boleh banget tuh Mas di collabin dengan Serbet. Boleh banget tuh. Kapan-kapan kita ngobrol. Serbet berbagi kita. Nah, kita juga sebetulnya ada Kak di setiap hari Jumat kita sebetulnya ini agenda dari apa ya? Anak-anak muda yang ada di Tangerang, di Telkom Tangerang itu bikin gerakan namanya tuh Serbet Berbagi, Seru Bareng Tangerang Berbagi gitu nama podcast kita. Supaya teman-teman yang mungkin di bawah itu ada pekerja dari luar juga atau mungkin juga ada OB atau ada juga kayak apa namanya yang sapu-sapu gitu. Nah, itu kita bagiin makanan di setiap hari Jumat setelah sholat Jumat gitu biasanya kita gitu. Nanti mungkin bisa kita kolaborasi nih. Kira-kira dari Peace Love dan juga Serbet gitu. Apa mau buat apa gitu atau gerakan apa gitu bisa juga tuh nanti kita kolaborasi. Ini boleh banget sih. Nah, sebelum kita lanjut ke games nih Kak, aku mau tanya juga nih Kak. Mungkin di luar sana tuh banyak teman-teman yang ngerasa kayak punya cita-cita tinggi seperti Kak Diva gitu ya, pengen jadi orang besar gitu, pengen jadi orang yang dilihat sama atau membanggakan keluarganya gitu. Nah, tips dan trik dari Kakak nih untuk menuju apa ya, mengejar cita-cita yang tentunya nggak mudah pastikan untuk mendapatkan hal itu gitu. Ada nggak Kak tips dan trik untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen juga mengejar cita-citanya tapi mungkin mereka bingung nih harus kemana atau bingung nih nyalurinnya tuh lewat apa gitu Kak? Oke, kalau tips dan triknya dari aku bisa bilang just remember failure is success in progress. Jadi buat anak muda di luar sana yang lagi berjuang, yang lagi meniti karir, jangan pernah takut untuk merasakan gagal. Karena di masa muda kita ini
aku selalu tanemin di dalam diri aku, ini memang waktu-waktunya kita untuk merasakan kegagalan. Supaya nanti di masa mendatang kita udah siap untuk mencapai kesuksesan. Nah, karena banyak nih anak muda kan malu untuk mulai suatu, ya kan? Dan malas untuk mencoba. Jadi jangan pernah takut untuk merasa gagal, dan jangan pernah takut juga untuk bertanya, jangan pernah gengsi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Mungkin kalian pernah berpikir sekarang ini pekerjaan kalian kok kalian gak suka dan merasa gak ada manfaatnya, tapi percayalah di masa mendatang nanti itu pasti akan ada value yang bisa kita ambil. Dan jangan pernah kalian berhenti untuk selalu belajar, karena masa depan ada di tangan kalian sendiri dan kalian yang menentukan nanti kalian seperti apa. Teruslah mencoba gitu ya kan. Kalaupun nantinya ada kegagalan-kegagalan, ya itu tadi, kegagalan itu harus kita coba selagi kita masih muda, supaya nanti ketika kita udah dewasa, kita sudah matang gitu umurnya, kita bisa memilah nih, oh hal-hal ini tuh kegagalan, berarti ini harus kita hindari gitu. Bisa tuh dijadiin quotes Diva 2022. 2023 cuy. Oh ya 2023. Gak bisa move on. Oke, sebelum kita akhiri Kak, aku ada games nih Kak. Jadi di sini tuh ada beberapa kartu. Yang pertama itu tentang diri sendiri, terusnya ada juga tentang kehidupan, ada juga tentang masa lalu dan juga hubungan. Oke, nanti dari kita ambil dulu salah satu, terus abis dari situ kita jawab pertanyaannya. Kita sebutin dulu pertanyaannya, terus kita jawab. Oke, berarti Oke, yang mulai pertama dari- Mas Gung dulu nggak sih? Kayaknya harus dari Sadam sih. Oke. Kehidupan lah ya. Apa kesalahan terbesar dalam hidup kamu? Apa yang kamu dapat dari hal itu? Mungkin ngebohongin orang tua kali ya, kesalahan terbesar itu. Ya, Parah sih itu. itu menjadi sebuah pelajaran bagi diri gua. Semisal di masa nanti lu tuh bakal dibohongin anak juga, sebisa mungkin lu selalu jujur pada orang tua. Gitu Ngomongin aja. apa emang SPP? Iya, gitu dong. SPP beda ya. Buku LKS nih mah, belum bayar. Oke, kalau gitu sekarang gue ya tentang kehidupan juga nih. Siapa sih panutan hidup kamu? Hal apa yang kamu pelajarin dari panutan kamu tersebut? Waduh, berat ini. Panutan hidup ya, kalau dibilang panutan hidup kayaknya orang tua deh. Terutama bapak gitu. Karena orang tua, bapak tuh ngajarin prinsip-prinsip dasar yang bisa bikin gua jadi hidup dimanapun gitu. Kayak misalnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan hal apapun gitu, biasanya ya itu prinsip-prinsip yang dikasih oleh bapak biasanya itu bisa membuat gua jadi survive gitu sih. Wih, keras. Aduh. Silakan Kak Diva. Silakan. Yang buat statement ya. Nanti dipotong di TikTok, masukin ya di TikTok ya. Tolong editor, tolong ya. Silakan Kak Diva. Harus yang mana dulu nih Kak? Yang mana aja? Karena aku suka warna biru, boleh ya? Boleh. Ini apa nih Kak? Tentang diri sendiri. Diri sendiri. Apa sih guilty pleasure kamu? Hal yang sebenarnya nggak baik tapi kamu seneng ngelakuinnya. Enggak, gue ketawa karena untung tadi gue gak ngambil itu. Aman. Karena bingung jawabnya ya. Iya, karena bingung. Sebenarnya nggak boleh dilakuin tapi seneng. Ah, gimana tuh? Nggak baik. Gak baik dilakuin aja, gimana kira-kira? Hal yang nggak baik tapi seneng dilakuin. Tapi seneng dilakuin. Iya. Eh, Kayak Sadam tadi misalnya ngebohongin orang tua. aku tahu bangun siang. Itu Iya, jadi sebenarnya tuh aku ngerasa bersalah kalau bangun siang. Jadi kan nggak betul, produktif. betul. Tapi kadang tuh kita suka dan butuh ya kan? Bener. Iya. Karena kita ngerasa kayaknya nih kurang deh, masih capek deh gitu. Kayaknya masih pengen istirahat deh gitu. Biasanya emang orang yang kreatif tuh biasanya bangun siang sih. Iya. bukan malas, Iya. itu malas Ada yang mas. kreatif. Itu kelewatan kreatif kayaknya deh. Oke, selanjutnya apa ya? Tentang apa ya? Apa sih alasan kamu mengakhiri? Waduh. Ayo nih. Cerita momen-momen cinta monyet saat kamu SD atau waduh bahaya juga ini. Apa dong mas? SD, oh SMP. Iya SD. Waktu SD tuh gue pernah Nama. Iya, tuker-tukeran apa sih? enggak, waktu SD tuh gue penurut banget Kak. Aku tuh orangnya penurut banget sama orang tua waktu SD. Oh. Jadi waktu itu aku tuh setiap sore jadwalnya nyapu sama ngepel rumah.
Padahal anak laki-laki nih, kelas 4 SD apa kelas 5 gitu seingat aku. Nyapu sama ngepel rumah setiap sore tuh. Setiap sore wajib tuh nyepel sebelum main ke luar main sepeda gitu. Harus nyapu sama ngepel gitu. Nah, ada pernah suatu momen tuh ada anak SD juga sering banget muter-muter lewat rumah aku sama temennya cewek tapi naik motor. Anak SD bawa motor tau gak sih? Yang masih gitu. Iya. Akhirnya aku kenal sama dia karena dia tetangga juga. Setelah udah main bareng ada mungkin 2 hari 3 hari, kedua cewek ini nembak aku dong. Dua orang cuy. Pride. Itu sih ceritanya, momennya itu kocak, cinta monyet itu. Tapi gua nggak suka. Nggak bangga kan lu dengan Tapi merasa ganteng kan, Kak? Tapi merasa kayak cuak gitu. Oke, lanjut ya. Silakan Sadam. Hubungan sih Dam. Hubungan deh, boleh deh. Kalau kamu berada dalam sebuah hubungan, seberapa rela kamu ngorbanin kebutuhan, keinginan, dan tujuan kamu demi pasangan kamu? Tergantung konteksnya. Kalau misalkan hubungannya dalam pacaran, maksud konteksnya masih pacaran, mungkin nggak terlalu ngorbanin kebutuhan karena kebutuhan kita tuh masih bisa memenuhi untuk orang tua, memenuhi keluarga. Diplomatis, cari aman, diplomatis. Itu apa? Jawaban-jawaban. Tapi kalau misalkan untuk saat berkeluarga mungkin bisa dikorbanin seluruh raga jiwa raga deh. Oh. Son, kamu buat pacarnya Sadam, kamu tidak penting. Aduh. Jadi itu poinnya Dam. Enggak dong. Oke, silakan silakan Kak, pilih yang mana? Yang ini. Kehidupan. Kalau kamu bisa milih pekerjaan apa aja buat kamu pengen jadi apa? Of course entrepreneur. Iya, karena kalau pengusaha, kenapa emang aku pengen sih jadi pengusaha? Karena pastinya kita kan kita manage sendiri dan aku juga pengen nyiptain lapangan pekerjaan buat orang-orang di luar sana. Dan pastinya kita kan juga semakin bisa financial stable di usia muda, hopefully gitu. Nih, semoga apa yang udah dicita-citakan nih bisa Amin, amin. Lanjut, silakan Dam. Masa lalu udah tadi. Hubungan ini aja kayak diri sendiri deh. Apa yang sering kamu pikirin kalau lagi sendirian? Waduh, sering banget lagi nih. bener tapi bener. Mungkin udah beberapa minggu belakangan tuh pas kalau lagi sendirian pasti kepikirannya sama hal-hal yang sebetulnya tuh nggak perlu dipikirin gitu, karena ya udah jalanin aja gitu. Ya salah satunya tuh ya itu tadi sih, tentang masa depan, gimana ya kalau gue tua nanti gitu, gimana ya kalau misalkan nanti tiba-tiba gue duluan yang mati gitu daripada istri atau anak gue gitu sih. Kadang suka ngerasa kayak gitu aja, gimana ya, bisa nggak ya sebetulnya gue nggak untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini sebetulnya gue nggak masalah kalaupun misalnya ternyata gue harus meninggal duluan gitu. Cuman yang gue pikirin tuh karena kayaknya gue belum bisa menyiapkan hal yang bisa menghidupi keluarga gue nanti sampai tua gitu. Itu sih yang kadang jadi kepikiran. Silakan Dam. Coba gue ya. Masa lalu tadi udah bersih deh. Sebutkan 5 barang yang wajib dibawa saat kamu pergi. HP, vape. HP, vape, dompet, terus jam. Sama satu lagi mungkin pouch kali ya. Baju pakai ya, baju gak pakai ya. Nggak mau baju. Tapi lu kalau misalnya disuruh bawa HP atau dompet lu pilih mana? HP. HP. Tadi Pak? HP, kan bisa barcode. Benar. Zaman udah digital. Kalau zaman dulu tuh HP apa sih gitu. Iya, pasti Yang penting pilihnya dompet ya. Iya, pasti lebih milih dompet karena kita bisa telepon lewat telepon umum, lewat wartel. Masa lalu, pernah nyesel gara-gara berhubungan sama seseorang? Nggak pernah. Aman ya. Nggak pernah, karena setiap orang kan memberikan pelajaran dalam hidup. Nice. 2023. Setiap orang tuh memberikan pelajaran dalam hidup, tapi bener sih. Iya. Tapi kan ada pelajaran baik dan buruk. Nah, itu yang kita lupa. Pagi itu gamon nggak sampai gagal move on. Betul. Sekarang si Adam dulu deh. Adam. Oke, masa lalu ya yang belum berarti.
menurut kamu penting gak sih kamu tahu tentang mantan pasangan kamu sekarang? Gak penting, mendingan langsung nikah. Udah gak terlalu penting untuk mengetahui seberapa dalam mantan siapa aja udah. Tapi lu kadang suka ngerasa kepo gitu gak sih? Kadang. Emang nih, Mas Agung nih. Kita sebagai laki-laki emang gitu Kak. Kadang tuh kita ngerasa kayak walaupun gitu udah putus tapi emang mungkin dari Sadam gitu ya. Aduh gak jadi deh, kayaknya nih gak aman deh gua. Silakan Kak Diva. Bahaya ya kalau ngomongin Bahaya mantan. Ini terakhir ya, hubungan. Oke. Sebutin 3 hal penting yang menurut kamu harus ada pada pasangan kamu. Aduh. Aduh. Wanita, harta dari wanita. Remo. Yang harus ada tinggi. Jelas. Agak minder sih memang. Kita tuh di sini Mas. Kan di sini. Agak minder. Pertama tinggi, yang kedua penyayang, yang ketiga yang lembut. Oke. Yang lembut lah. Tinggi, jangan kasar. penyayang, lembut. Iya. Mas Adam ada di poin berapa? Kurang tinggi. Minus. Tapi udah lembut. Mas Ian? Lembutnya kurang. Oh ya, ini aman jadi nggak apa-apa. Dalam memilih pasangan, apa hal yang paling nggak bisa kamu toleransi? Hal yang paling nggak bisa ditoleransi mungkin kalau misalkan yang aneh gitu sih, yang aneh gitu. Maksudnya aneh tuh kayak gini loh. Gimana nih? Iya kayak misalnya diajak ngobrol tuh nggak nyambung pertama. Kalau ngupil pakai jempol gitu aneh. Aneh, itu aneh. Pokoknya ya misalnya kita nih kadang ngelihat apa dari penampilan aja itu udah bisa ngefilter lah gitu biasanya cewek yang aneh tuh kayak gimana, misalnya dari penampilannya kayaknya nggak nyambung gini gitu. Nah itu dia teman-teman games kita dan juga obrolan kita dengan Kak Diva. Sebelum aku akhiri, aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak Diva udah hadir di sini, Terima udah kasih, nyempatin waktunya juga. Kakak. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you.